Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang putri dalam kehidupan nyata? Di atas kertas, kedengarannya sangat indah, bukan? Wahana mewah, terbang keliling dunia, dan banyak kru yang siap membantu Anda. Tapi tunggu dulu, tidak semuanya hanya tiara dan gaun pesta. Contohnya, Putri Tunku Tun Aminah. Gadis ini dilahirkan dalam keluarga kaya, tapi dia memutuskan untuk meninggalkan semua hal yang berbau kerajaan. Gila, kan? Maksud saya, apa yang bisa membuat seseorang yang memiliki segalanya memutuskan untuk pergi? Baiklah, tetaplah di sini, karena kita akan menggali kehidupan Putri Aminah yang kaya raya, dan mencari tahu mengapa ia meninggalkan semua kemewahan dan kemegahan yang ia dapatkan selama ini. Latar belakang dan awal kehidupan. Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandaria, lahir tanggal 8 April 1986 di Johor Bahru, Malaysia, adalah Tunku Putri Johor. Sebagai putri tunggal dari Sultan Ibrahim Ismail, Sultan Johor, dan Raja Zarid Sofia, Permaisuri Johor, ia dibesarkan dengan perpaduan unik antara hak istimewa dan tanggung jawab sebagai bagian dari keluarga kerajaan Johor. Di bulan Agustus 2017, Tunku Tun Aminah menikah dengan Dennis Muhammad Abdullah, seorang pengusaha kelahiran Belanda yang menjadi mu'alaf. Pernikahan mereka merupakan acara besar di Malaysia, dimeriahkan dengan upacara tradisional, dan dihadiri oleh para pejabat dari dekat dan jauh. Tunku Tun Aminah memainkan peran penting dalam keluarga kerajaan Johor, dengan terampil menyeimbangkan tugas-tugas kerajaan dengan kegemaran pribadinya. Terlepas dari jadwalnya yang padat, ia selalu meluangkan waktu untuk hal yang benar-benar penting baginya, yaitu memberi kembali kepada masyarakat. Dia sangat berkomitmen pada kegiatan amal, dengan fokus pada kesejahteraan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Namun, bukan hanya itu saja. Aminah juga merupakan pendukung kuat warisan budaya Johor. Anda akan melihatnya di berbagai acara, ikut serta dalam tradisi negara bagiannya, dan memastikan orang-orang tidak lupa dari mana mereka berasal. Selain itu, dia juga menorehkan jejaknya di dunia bisnis, terutama di bidang fashion dan retail, di mana dia menggunakan pengaruh kerajaannya untuk memajukan merek-merek lokal. Aminah memulai pendidikannya di Sekolah Sri Utama, sebuah sekolah swasta bergengsi di Johor Bahru, sebelum pindah ke Australia untuk sekolah asrama. Di samping kegiatan akademisnya, ia juga mengembangkan minat yang besar dalam bidang fashion dan desain, serta kecintaannya pada olahraga berkuda. Sekarang, meskipun dia adalah seorang bangsawan, tahun-tahun awalnya sebagian besar dirahasiakan, tetapi Anda dapat melihat bahwa dia dipersiapkan untuk peran-peran besar, baik di istana maupun di luar istana. Untuk benar-benar memahami mengapa dia begitu penting bagi keluarga, Anda harus mengetahui tentang keluarga Johor terlebih dahulu. Keluarga Kerajaan Johor. Keluarga Kerajaan Johor, yang secara resmi dikenal sebagai House of Temenggong, adalah kekuatan besar dalam sejarah Malaysia. Mereka telah berhasil mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka, sambil tetap mengikuti perkembangan zaman, menjadikan mereka bagian yang unik dan berpengaruh dalam sejarah Johor dan Malaysia selama berabad-abad. Asal-usul keluarga Kerajaan Johor, yang kita kenal sekarang, dapat ditelusuri kembali hingga abad ke-19 dengan Sultan Abu Bakar, yang sering dihormati sebagai Bapak Johor Modern. Sultan Abu Bakar adalah kekuatan utama di balik Kesultanan Johor Modern, yang mendorong kemajuan dalam bidang infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan ekonomi. Keterampilan diplomatik dan kemampuannya untuk membangun hubungan dengan Inggris membantu menjaga otonomi Johor tetap utuh dan mengukuhkan status kerajaan keluarganya. Di bawah pemerintahannya, Johor mengalami modernisasi yang signifikan. Dia memperkenalkan pemerintahan gaya barat dan mengembangkan ekonomi negara dengan memajukan perdagangan dan pertanian. Kontribusi Sultan Abu Bakar membuatnya mendapat pengakuan dan penghormatan, tidak hanya di Malaysia, tetapi juga di dunia internasional, karena ia dianugerahi gelar Sultan oleh Ratu Victoria secara langsung. Saat ini, keluarga kerajaan Johor dipimpin oleh Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang naik takhta kerajaan tahun 2010 setelah kematian ayahnya, Sultan Iskandar. Sultan, sebagai kepala Islam di negara bagian, memikul tanggung jawab penting untuk memandu arah agama dan budaya masyarakat. Dengan menjadi pemimpin keluarga Johor, berarti keluarga ini akan sangat berkomitmen untuk melakukan kegiatan amal, berkontribusi secara aktif untuk kesejahteraan dan perkembangan masyarakat Johor. Sebagai contoh, Tunku Ismail Idris, putra mahkota, adalah sosok yang luar biasa dalam keluarga. Dia membuat dampak besar dalam dunia olahraga, terutama sebagai pemilik Johor Darul Takzim FC, klub sepak bola yang berkembang pesat di bawah kepemimpinannya. Keterlibatannya dalam olahraga tidak hanya membawa perhatian internasional terhadap Johor, tetapi juga meningkatkan pengaruh keluarga. Apa yang benar-benar membedakan keluarga kerajaan Johor adalah kemampuan mereka untuk tetap terhubung dengan tradisi tradisional mereka,
sambil tetap mengikuti perkembangan zaman. Sekarang, meskipun Aminah tumbuh dalam keluarga yang dikelilingi oleh kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan terbaik, ia bertekad untuk mengukir jalannya sendiri. Aminah ingin menjadi pengusaha sukses dan menemukan cinta dengan caranya sendiri, yang berujung pada salah satu kisah cinta yang paling menarik dan menantang dalam hidupnya. Kisah cinta. Putri Tunkutun Aminah Maimunah Iskandaria, putri Sultan Ibrahim Ismail, menjalani kehidupan dengan kekayaan dan kemewahan yang luar biasa. Meskipun dunianya dipenuhi dengan berbagai kemewahan dan adat istiadat keluarganya, kisah pribadinya memiliki keunikan tersendiri. Saat Aminah berusia 29 tahun, di tahun 2015, desakan untuk menikah semakin meningkat. Sementara banyak orang di lingkungan bangsawannya menikah demi kenyamanan, Aminah bertekad untuk menemukan cinta sejati. Meskipun ayahnya memiliki sederet pelamar yang memenuhi syarat, hatinya tertuju pada orang lain. Dia bertemu dengan Dennis Muhammad Abdullah, seorang manajer kafe Eropa, di sebuah kafe yang nyaman dan jauh dari kehidupan kerajaan yang biasa dia jalani. Dennis berasal dari sebuah kota kecil di dekat Amsterdam. Meskipun ia tidak berasal dari latar belakang yang mewah, ia jatuh cinta pada sifat Aminah yang tulus. Hubungan mereka bersemi selama 3 tahun berikutnya, dengan Dennis yang awalnya tidak menyadari status bangsawannya. Baru ketika hubungan mereka semakin serius, Aminah mengungkapkan latar belakangnya, membuat Dennis cukup tercengang. Hubungan Aminah dan Dennis semakin kuat, dan mereka bertekad untuk menikah. Namun disinilah masalah dimulai. Sultan Ibrahim bersikukuh untuk tidak mengizinkan putri semata wayangnya menikah dengan orang biasa, apalagi dengan orang Eropa. Selama 3 tahun, Aminah memohon kepada ayahnya untuk menyetujui pernikahan tersebut. Akhirnya, raja yang keras kepala itu mengalah, tetapi dengan beberapa syarat. Pertama, Dennis harus memeluk agama Islam. Kedua, ia harus mengganti namanya dengan nama tradisional Melayu. Ketiga, dia harus menandatangani kontrak pernikahan yang dibuat oleh Sultan, yang menetapkan bahwa Aminah, Dennis, dan anak-anak mereka tidak boleh bercita-cita untuk menduduki jabatan tertinggi di Johor. Cinta mereka begitu kuat sehingga Dennis menyetujui semua persyaratan tersebut. Dia masuk Islam dan menggunakan nama Muhammad Abdullah. Kontrak pernikahan diselesaikan dengan sumpah secara pribadi dan ditandatangani di depan umum di salah satu masjid terbesar di Malaysia. Pernikahan tersebut merupakan acara yang megah. Istana diterangi dengan lampu-lampu yang gemerlap, membuatnya tampak seperti istana dalam film Disney. Putri Aminah mengenakan gaun sederhana, baju kurung teluk belanga putih, dan kerudung rendah dengan kristal, membuat kecantikan alaminya terpancar. Ia menambahkan sentuhan keanggunan kerajaan dengan sebuah tiara. Pasangan ini duduk di sofa emas, menerima ucapan selamat dari 1.200 tamu. Sultan Ibrahim merestui pernikahan tersebut, dan upacara yang diadakan di Johor Bahru di akhir musim panas 2017 ini dilakukan sesuai dengan adat istiadat Melayu Muslim tradisional. Dennis membacakan puisi yang menyentuh hati yang ia buat untuk Aminah, bersumpah untuk mencintainya seumur hidup, dan membayar uang mahar simbolis sebesar 22 ringgit atau 5 euro untuk sang putri. Perayaan tersebut berlangsung meriah, dengan anggota keluarga kerajaan menaburkan dupa, kelopak bunga, dan butiran beras kuning kepada kedua mempelai. Upacara ini disiarkan secara langsung, sehingga seluruh negeri dapat menyaksikan kemeriahannya. Pernikahan mereka juga dilengkapi dengan hadiah-hadiah istimewa pakaian tradisional Melayu, cincin emas, dan sebuah Al-Quran. Puisi Dennis yang menyentuh hati membuat Aminah meneteskan air mata, menunjukkan betapa dalamnya ikatan mereka. Terlepas dari kekayaan mereka yang luar biasa, mereka memilih kehidupan yang berimbang, menggunakan kedudukan dan sumber daya mereka untuk mendukung tujuan-tujuan yang mereka perjuangkan. Dennis mengambil peran utama dalam real estate dan usaha lainnya, sementara Aminah memperluas kerajaan bisnisnya. Mereknya Lensa merambah ke bidang tata rias, wewangian, dan sampo, dan dia juga memasuki bidang telekomunikasi dengan Redtone Company, serta menduduki posisi kepemimpinan di Waterfront SDN BHJ dan Bay Assets BHJ. Komitmen Aminah untuk beramal membuatnya mendapat julukan Darling of Johor, karena ia mendukung berbagai kegiatan amal, termasuk Yayasan Kanker Tunku Laksamana, dan berbagai inisiatif untuk anak-anak penyandang disabilitas. Sementara itu, status Sultan Ibrahim semakin menanjak. Di akhir tahun 2023, ia terpilih sebagai raja di seluruh Malaysia, menjadikan Aminah bukan hanya seorang putri, tetapi juga putri seorang raja yang berkuasa. Putaran takdir ini tampak seperti hadiah atas kesediaan Sultan Ibrahim untuk mematahkan tradisi dan mendukung pernikahan cinta putrinya. Meskipun banyak pernikahan yang tidak sederajat berakhir dengan kemelut, harapannya tetap ada bahwa kisah Aminah dan Dennis akan menjadi pengecualian yang langgeng dan bahagia. Namun, jalan yang ditempuh Aminah bukannya tanpa tantangan. Menikah dengan orang Eropa tidak diterima oleh semua orang, dan kritik di media sosial sangat keras, terutama ketika ia memutuskan untuk berhenti mengenakan jilbab. Hal-hal negatif tersebut menjadi luar biasa,
sehingga membuat Aminah memutuskan untuk beristirahat sejenak dari media sosial untuk melindungi kesehatan mental dan privasinya. Sama seperti Putri Aminah, wanita lain dalam sejarah telah menghadapi pernikahan yang sangat sulit. Contohnya, Putri Diana. Pernikahan Diana, seperti halnya Aminah, penuh dengan tantangan, terutama dari pihak luar. Publik dan keluarganya memiliki ekspektasi yang sangat tinggi, dan Diana menjadi sorotan. Diharapkan untuk menjaga citra keluarga kerajaan Inggris yang sempurna sambil berurusan dengan perjuangan pribadinya. Tekanan untuk memiliki ahli waris, kurangnya dukungan emosional, dan hubungan Charles yang sedang berlangsung dengan Camilla Parker Bowles membuat segalanya menjadi sangat sulit baginya. Apa yang terlihat seperti pernikahan yang sempurna dengan cepat berantakan, mengungkapkan betapa tidak bahagianya Diana. Dia berjuang dengan kesehatan mentalnya, termasuk berjuang melawan bulimia, dan tekanan kehidupan kerajaan hanya memperburuk keadaan saat pernikahannya berantakan. Lalu ada Permaisuri Elizabeth dari Austria, atau yang lebih dikenal dengan nama Sisi. Terlahir di sebuah kadipaten, Bavaria, kehidupannya berubah secara dramatis ketika ia menikah dengan Kaisar Franz Joseph I dari Austria di tahun 1854. Di usianya yang ke-16 tahun. Menariknya, Franz Joseph sebenarnya seharusnya menikahi kakak perempuan Sisi, Helen, tetapi dia jatuh cinta pada Sisi, dan rencana itu berubah dalam sekejap. Terlepas dari awal yang romantis ini, Sisi tidak senang dengan kehidupan istana yang ketat di Wina. Dia merasa pengawasan yang terus-menerus, protokol yang kaku, dan kurangnya kebebasan dalam hal pribadi hampir tak dapat ditahan. Sisi mengalami kesulitan dalam menghadapi ekspektasi yang dibebankan kepadanya sebagai permaisuri. Hubungannya dengan ibu mertuanya yang sombong, Archduchess Sophie, sangat tegang, terutama dalam hal membesarkan anak-anaknya. Putus asa untuk mendapatkan kebebasan, Sisi menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk bepergian, sering meninggalkan istana Wina untuk waktu yang lama. Sisi terobsesi untuk mempertahankan kecantikannya, melakukan diet ekstrim dan rutinitas olahraga yang melelahkan. Hidupnya diwarnai dengan tragedi, termasuk bunuh diri putranya, putra mahkota Rudolf. Ia akhirnya menemui akhir yang tragis ketika ia dibunuh oleh seorang anarkis di tahun 1898. Kisah Sisi adalah kisah seorang wanita yang terlepas dari statusnya sebagai seorang bangsawan, tidak pernah benar-benar menemukan kedamaian dalam kehidupan yang dipaksakan kepadanya. Sekarang, kisah Aminah tidak akan berakhir dengan nada sedih seperti itu. Tetapi ini hanya menunjukkan bahwa kehidupan kerajaan yang sering digambarkan sebagai dongeng yang penuh dengan kemegahan, kemewahan, dan keistimewaan sama sekali tidak indah bagi banyak wanita kerajaan. Sekarang, cukup sudah cerita sedihnya. Mari kita masuk ke bagian yang menyenangkan. Lifestyle. Putri Aminah menikmati kehidupan yang mewah dan penuh gaya, dan menjadikan istana-istana megah dengan arsitektur yang memukau, taman-taman yang luas, dan fasilitas-fasilitas canggih sebagai rumahnya. Sebagai contoh, Tun Aminah Maimunah Iskandariah utamanya tinggal di Istana Bukit Serin, sebuah istana megah yang terletak di Johor Bahru, Malaysia. Istana megah ini merupakan kediaman resmi Sultan Johor dan dikenal dengan arsitekturnya yang menakjubkan, taman yang luas dan menara yang ikonik, serta menawarkan pemandangan yang menakjubkan di sekitarnya. Selera fashion Putri Aminah sangat mengagumkan, dengan lemari pakaian yang penuh dengan gaun-gaun khusus dari para perancang ternama di seluruh dunia. Dia terlihat mengenakan pakaian tradisional Melayu yang dirancang dengan indah, seringkali terbuat dari kain mewah seperti sutra dan dihiasi dengan sulaman yang rumit. Busana-busana khusus ini dapat dijual mulai dari beberapa ratus hingga beberapa ribu ringgit Malaysia. Untuk pernikahannya di tahun 2017, ia mengenakan gaun custom yang menakjubkan dari Rizalman Ibrahim, seorang desainer Malaysia yang terkenal. Meskipun harganya tidak dipublikasikan, gaun khusus seperti itu dapat dengan mudah dijual dengan harga 50.000 ringgit Malaysia hingga 200.000 ringgit Malaysia, atau sekitar $11.500 hingga $46.000. Dia juga penggemar handbag mewah dari merek-merek seperti Hermes dan Chanel. Sebuah tas Hermes Birkin klasik dapat dimulai dengan harga sekitar 40.000 ringgit Malaysia atau sekitar $8.600 dan dapat mencapai ratusan ribu tergantung pada desainnya. Putri Aminah sering menikmati perjalanan mewah, sering terbang ke destinasi seperti Maladewa, Dubai, dan Eropa. Perjalanan ini menjadi lebih nyaman dan privat berkat aksesnya terhadap jet pribadi, memastikan ia bepergian dengan penuh gaya dan kenyamanan. Dia juga menjaga kesehatannya dengan serius, secara teratur mengunjungi spa kelas dunia, dan mengikuti rutinitas kebugaran pribadi. Di waktu senggangnya, Aminah menyukai hobi seperti olahraga berkuda, seni rupa, dan mengoleksi artefak langka, baik saat menghadiri acara formal atau hanya sekadar nongkrong. Putri Aminah selalu tampil menawan dengan busananya, memadukan keanggunan klasik dengan tren modern dengan begitu mudah. Putri Aminah memiliki bakat alami
dalam memadukan warisan budayanya ke dalam busananya. Ia sering mengenakan kain dan pola tradisional yang memberikan sentuhan budaya yang keren pada pakaiannya. Dengan melakukan hal ini, ia tidak hanya menghormati akar budayanya, tetapi juga mempromosikan keragaman di dunia fashion. Kemampuannya dalam memadukan gaya tradisional dan modern sangatlah mengagumkan. Koleksi perhiasan Putri Aminah sangat mengesankan. Dia memiliki beberapa perhiasan yang menakjubkan dengan permata yang memukau seperti berlian, zamrud, safir, dan ruby, yang benar-benar mempercantik pakaiannya. Namun, ini bukan hanya tentang penampilan yang mengagumkan, perhiasannya juga memiliki banyak makna. Anda tahu, banyak perhiasannya yang disediakan untuk upacara khusus, yang menunjukkan betapa dia menghargai tradisi dan warisan. Sebagai contoh, dia memiliki beberapa perhiasan pusaka yang luar biasa yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, menambahkan kesan historis yang kaya pada koleksinya. Mengenakan perhiasan-perhiasan istimewa ini pada acara-acara penting membantunya menghormati budaya dan warisan keluarganya. Ayahnya juga tahu bagaimana memanjakan diri dan membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang ia sukai. Sultan Ibrahim adalah penggemar sepeda motor sejati, dan hal ini benar-benar terlihat dalam acara tahunan Kembara Mahkota Johor, KMJ, yang dimulai tahun 2001. Tur kerajaan ini menjangkau ribuan kilometer di seluruh Johor dan memberi Sultan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan rakyatnya. Berkendara bersama pengendara sepeda motor lainnya, termasuk pejabat pemerintah, Sultan Ibrahim menggunakan acara ini bukan hanya untuk memamerkan kecintaannya pada sepeda motor bertenaga besar, tetapi juga untuk menyatukan berbagai komunitas di Johor. Namun, sepeda motor hanyalah awal dari kecintaan Sultan Ibrahim terhadap kendaraan. Dia memiliki beberapa kendaraan yang sangat unik, termasuk truk Mack termahal di dunia. Kendaraan mewah seharga lebih dari 1,4 juta ringgit Malaysia, atau sekitar $457.000 ini dilengkapi dengan sistem CCTV, 6 kamera, 2 TV layar datar, area dapur berlantai batu, pemanggang, tempat tidur ganda, dan kursi yang dijahit dengan 72 benang emas. Truk-truk ini syarat dengan teknologi terbaru, termasuk GPS dan sistem suara berkualitas tinggi, serta fitur keselamatan yang cerdas. Truk-truk ini juga dilengkapi dengan cat khusus yang memamerkan gaya Sultan Ibrahim. Untuk pengendaraan yang lancar, truk-truk ini memiliki suspensi udara yang dapat disesuaikan dan bahan yang tidak berisik. Tambahan seperti kulkas mini, jok mewah, dan ruang tunggu pribadi membuatnya semakin istimewa. Dan mobil-mobil ini dipersonalisasi dengan logo dan monogram khusus yang menegaskan status kerajaannya. Kecintaan Sultan Ibrahim pada mobil juga lebih dari sekadar memiliki kendaraan mewah. Ia juga memiliki kegemaran yang aneh dengan pelat nomor mobil eksklusif. Dia menghabiskan banyak uang untuk pelat nomor ini, mengubahnya dari detail sederhana menjadi simbol kemewahan. Beberapa pembeliannya yang paling banyak dibicarakan termasuk $115.000 untuk pelat nomor WWWW1, $162.000 untuk W1, and $183.000 untuk F1, $263.000 untuk FF1, dan $328.000 untuk Gold 1. Tunku Ismail Sultan Ibrahim, putra mahkota Johor, juga tahu bagaimana cara membuat sebuah pernyataan. Tidak seperti Putri Aminah yang lebih bersahaja, Tunku Ismail menerima segala hal yang menjadi sorotan dengan kecintaannya terhadap hal-hal yang lebih baik dalam hidup. Dia sering terlihat memamerkan kekayaannya di media sosial, memberikan para pengikutnya sebuah kilasan tentang dunia kemewahannya. Sekarang, dalam hal perjalanan, keluarga kerajaan Johor tidak mengeluarkan biaya, seringkali memilih jet pribadi dan kendaraan mewah kelas atas. Sultan Ibrahim, kepala keluarga saat ini, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, terkenal sangat menyukai mobil, dengan armada yang mencakup beberapa merek paling bergengsi di dunia seperti Rolls-Royce, Bentley, dan Ferrari. Mobil-mobil ini sering digunakan untuk perjalanan domestik di Malaysia, di mana Sultan sering terlihat bepergian dengan penuh gaya. Untuk perjalanan internasional, keluarga ini biasanya menggunakan jet pribadi, yang memberikan mereka privasi dan keamanan. Salah satu pilihan yang disukai adalah Gulfstream G550, jet pribadi mewah yang menawarkan semua kenyamanan yang dibutuhkan untuk perjalanan jarak jauh. Jet ini dilengkapi dengan teknologi canggih dan interior mewah, menjadikannya pilihan yang ideal untuk perjalanan keluarga kerajaan ke luar negeri. Selain itu, untuk perjalanan yang berjarak lebih dekat di Asia Tenggara, keluarga kerajaan terkadang menggunakan helikopter, bagian dari armada Johor, yang memberikan pilihan perjalanan yang cepat dan nyaman bagi mereka. Kemewahan keluarga kerajaan Johor tidak terbatas pada sarana perjalanan mereka. Kemewahan ini juga meliputi properti yang mereka miliki. Salah satu kediaman mereka yang paling menonjol adalah Istana Bukit Serin, rumah resmi Sultan Ibrahim, yang terletak di Johor Bahru. Istana megah ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga merupakan simbol sejarah dan pengaruh keluarga kerajaan Johor. Dikelilingi oleh taman yang luas,
istana ini menawarkan pemandangan kota dan Selat Johor yang menakjubkan. Istana ini juga dikenal dengan gapura berbentuk mahkota yang unik, yang telah menjadi fitur ikonik istana. Istana Bukit Serene sering digunakan untuk acara resmi kenegaraan dan acara-acara penting. Properti penting lainnya adalah Istana Pasir Pelangi, yang juga terletak di Johor Bahru. Istana ini berfungsi sebagai kediaman resmi putra mahkota, Tunku Ismail Idris. Tidak seperti Istana Bukit Serene, Istana Pasir Pelangi lebih bersifat pribadi, menyediakan tempat peristirahatan yang tenang untuk putra mahkota dan keluarganya. Istana ini, meskipun tidak terlalu terlihat oleh publik, merupakan kediaman utama dalam koleksi keluarga kerajaan. Keluarga ini juga memiliki Istana Mersing, yang terletak di kota pesisir Mersing. Istana ini menawarkan tempat peristirahatan yang tenang bagi keluarga kerajaan, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Ini adalah tempat di mana keluarga dapat bersantai dan menikmati ketenangan lingkungan pesisir, yang merefleksikan kecintaan mereka pada kemewahan dan alam. Meskipun secara spesifik dirahasiakan, secara luas diyakini bahwa keluarga kerajaan Johor, seperti banyak keluarga kerajaan lainnya, memiliki properti di luar negeri. Tempat tinggal internasional ini dapat ditemukan di negara-negara seperti Inggris atau Australia, di mana keluarga kerajaan Malaysia sering memiliki investasi dan rumah, yang semakin memperluas pengaruh dan gaya hidup mereka di luar perbatasan Malaysia. Di permukaan, Putri Aminah terlihat sebagai seorang bangsawan yang santai dan rendah hati, tetapi Anda tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang setiap anggota keluarga Johor. Kontroversi. Sultan Iskandar bin almarhum Sultan Ismail, atau yang terkenal dengan sebutan Sultan Johor, dikenang karena masa pemerintahannya yang diwarnai dengan kontroversi yang intens dan citra publik yang penuh gejolak. Pemerintahannya, yang ditandai dengan serangkaian insiden terkenal, dan hubungan yang tegang dengan rakyatnya dan pemerintah federal Malaysia, tetap menjadi bab penting dalam sejarah keluarga kerajaan Johor. Masa pemerintahan Sultan Iskandar terutama dirusak oleh emosinya yang meledak-ledak, yang menyebabkan serangkaian insiden kekerasan dan kriminal. Salah satu peristiwa yang paling banyak dibicarakan adalah ketika Sultan Iskandar menggunakan fuli kimia pada 2 orang yang telah menyalip mobilnya, yang mengakibatkan dakwaan penyerangan dan vonis. Reputasinya atas kebrutalannya semakin disorot ketika ia dan pengawalnya menyerang pasangan muda yang diduga telah menyinggung perasaannya. Dalam insiden lain yang meresahkan, dia menahan 2 polisi di kandang anjing selama sehari, hanya karena mereka telah membuatnya marah. Masa pemerintahan Sultan juga diwarnai dengan beberapa insiden kriminal yang serius. Khususnya, ia menembak dan membunuh seorang pria di dekat helikopter pribadinya, mencurigainya sebagai penyelundup. Meskipun didakwa melakukan pembunuhan, Sultan Iskandar menerima pengampunan dari ayahnya, Sultan Ismail. Insiden lain yang mengundang kemarahan publik yang signifikan terjadi ketika ia menyebabkan kematian seorang caddy golf di Cameron Highlands. Caddy tersebut menertawakan Sultan yang gagal memukul bola golf, yang berujung pada penyerangan brutal yang menyebabkan kematian caddy tersebut. Mungkin salah satu peristiwa yang paling terkenal adalah penyerangan terhadap Douglas Gomez, seorang pelatih tim hoki lapangan Maktab Sultan Abu Bakar. Sultan Iskandar menyerang Gomez setelah ia menyatakan ketidaksenangannya karena ditarik dari pertandingan semifinal. Insiden ini, yang dikenal sebagai Insiden Gomez, cukup berpengaruh untuk menyebabkan pencabutan kekebalan hukum bagi anggota keluarga kerajaan. Hubungan Sultan Iskandar dengan pemerintah federal Malaysia sering tegang karena sikapnya yang independen dan terkadang memberontak. Bahkan muncul laporan tentang niatnya untuk mengumumkan keadaan darurat dalam upaya untuk menggulingkan pemerintah yang semakin memperburuk ketegangan antara keluarga kerajaan dan otoritas federal. Selama masa jabatannya sebagai Yang di-Pertuan Agong, Raja Malaysia, perilaku publik Sultan Iskandar juga mengundang kontroversi. Ia dikenal sering membawa pistol, sebuah kebiasaan yang membuat publik resah mengingat catatan masa lalunya yang penuh dengan insiden kekerasan. Gaya hidupnya yang terkesan glamor, ditambah dengan penampilannya dalam film dokumenter patriotisme nasional, dikritik oleh beberapa orang Malaysia karena dianggap tidak sesuai dengan citra negara dan ekspektasi terhadap keluarga kerajaan. Sebuah kontroversi kecil juga muncul saat pengukuhan kursi Majelis Negara bagian Johor ke-12, ketika anggota parlemen dari pihak oposisi, Gui Tong Hiang, mengenakan setelan santai dan dasi, bukan pakaian resmi dan songkok. Pelanggaran peraturan berpakaian ini menyebabkan pemecatan Gui dari ruang sidang sebelum kedatangan Sultan. Sultan Iskandar secara terbuka mengkritik Gui dan memintanya untuk menghadap secara resmi, yang menambah ketegangan. Sultan Iskandar bin almarhum Sultan Ismail memang memiliki kegemaran hidup mewah. Seperti yang Anda harapkan dari seorang bangsawan, dia sangat menyukai mobil dan motor mewah, dan koleksinya sangat mengesankan. Beliau sangat menyukai kecepatan dan menyukai merek-merek ternama seperti Mercedes-Benz dan Rolls-Royce yang sering beliau kendarai sendiri. Dia menyebut istana besar di Johor Bahru sebagai rumahnya, sebuah tempat yang benar-benar mencerminkan kekayaan dan status keluarga kerajaan. Namun lebih dari sekadar penampilannya, Sultan Iskandar juga memiliki hobi yang cukup mewah. Dia sangat menyukai olahraga seperti polo, berburu, dan memancing, dan ketika dia melakukan kegiatan ini, dia memastikan bahwa dia memiliki peralatan terbaik dan pergi
pergi ke tempat yang paling eksklusif. Dia benar-benar tahu bagaimana cara menikmatinya. Masa Sultan Iskandar bin almarhum Sultan Ismail sebagai penguasa penuh dengan kontroversi yang sangat memengaruhi cara orang memandangnya dan keluarga kerajaan Johor. Sifatnya yang cepat marah, keterlibatannya dalam insiden kriminal, kegemarannya akan kemewahan, hubungan yang tegang dengan pemerintah, dan beberapa perilaku publik yang patut dipertanyakan, semuanya memberikan andil dalam reputasinya yang kompleks dan seringkali bermasalah. Sejujurnya, mungkin yang terbaik adalah Aminah meninggalkan semua kemewahan dan kemegahan kehidupan kerajaan dan fokus pada apa yang benar-benar penting, apa yang ia inginkan, dan siapa yang ia cintai. Baiklah, sekian dulu. Jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk melihat video-video lainnya di layar Anda. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video lainnya.